Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Garis Karamdini dengan NIM 33332400003 dari kelompok 20 tutorial Salistika 2. Jadi pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mingguan daripada modul 4 yaitu ANOVA. Langsung saja kita ke soalan pertama, di mana PT Avalion Part Indonesia merupakan perusahaan manufaktur suku cadang otomotif yang menggunakan 3 jenis material dalam produksi komponen rem. Perusahaan ingin mengetahui apakah jenis material berpengaruh terhadap kekuatan tekanan komponen, satuannya itu megapascal. Hasil pengujian kekuatan tekan ditunjukkan pada tabel berikut. Nah, di sini ada tabel pengujian kekuatan tekan, di mana yang pertama ini untuk yang material baja karbon, kemudian ada material aluminium alloy dan juga stainless steel. Dengan menggunakan ANOVA satu arah pada taraf signifikansi 5%, tentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis material. Nah, langsung saja. Jadi untuk yang pertama ini, di sini kita masukkan terlebih dahulu nih informasi yang kita dapatkan dalam soal, kita masukkan ke dalam Excel, di mana di sini datanya itu karena kita di sini akan menggunakan software RStudio untuk penyelesaiannya, jadi kita akan masukkan datanya itu ke dalam Excel terlebih dahulu, yang dimana nanti kita akan membaca dari file Excelnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat untuk tabel datanya, di mana di sini kita bisa langsung pindahkan saja informasi yang ada dalam soal tadi, yang dimana di sini ada jenis material itu baja karbon, aluminium alloy dan juga stainless steel, dan juga di sini ada kekuatan tekannya dari percobaannya seperti itu. Selanjutnya setelah itu di sini saya masukkannya di sheet 1, dan juga untuk nama file ini mesti diingat karena di sini akan kita masukkan ke sintaks RStudionya. Nah, di sini untuk nama file saya masukkan Tuming modul 4 statis seperti itu. Nah, langsung saja di sini kita buka RStudionya. Nah, baik, di sini saya telah membuka untuk daripada software RStudionya. Nah, selanjutnya di sini saya juga telah membuat untuk sintaks yang akan kita gunakan untuk penyelesaiannya. Jadi di sini akan langsung saya masukkan saja. Nah, di sini saya telah masukkan untuk pada sintaksnya. Langsung saja kita yang pertama di sini seperti biasa terlebih dahulu kita mengaktifkan package, di mana kita menggunakan package Excel ini tuh untuk membaca dari file Excelnya. Kemudian juga ada package car, di mana package car ini untuk melakukan pengujian statistik, contohnya seperti Leven test seperti itu. Nah, itu langsung saja kita bisa running terlebih dahulu. Kita tunggu sebentar. Nah, baik, di sini telah terinstall. Selanjutnya kita akan mengaktifkan package dengan memasukkan library, kemudian juga read Excel dan juga car. Nah, itu bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengaktifkan package, kemudian di sini kita langsung masuk ke soalnya, di mana untuk soal yang pertama di sini kita yaitu yang pertama itu menginput data dari Excelnya. Kan di sini telah masuk nih, kita lihat karena kita harus memasukkan file Excel ini dengan folder yang sama untuk kita membuat dari sintaks RStudio ini. Jadi tadi kan saya telah masukkan nama itu Tuming modul 4 statis. Nah, di mana kita tuh harus si file RStudio ini berada di folder yang sama dengan si file Excelnya seperti itu. Jadi di sini untuk yang pertama kita membaca atau masukkan package read Excel, kemudian di sini kita masukkan Tuming modul 4 statis, yang dimana ini nama dari file Excel tadi yang kita masukkan datanya. Kemudian juga di sini ada sheet 1, karena kita tadi membuatnya di sheet 1. Ternyata bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, setelah itu di sini kita akan memastikan variabel faktor dan dependennya, di mana untuk yang jenis material ini as a factor, karena di sini tuh jenis material merupakan data kategori. Jadi kan seperti tadi jenis materialnya ada baja karbon, aluminium alloy dan juga stainless steel. Jadi di sini kita masukkannya di as a factor karena ini merupakan data kategori. Kemudian untuk yang kekuatan tekan kita, karena kan tadi nilainya dalam bentuk angka, jadi kita masukkannya as a numeric. Nah, selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, setelah itu selanjutnya di sini kita akan menguji homogenitas variansi atau Leven test, di mana jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka variansinya itu masuknya ke homogen. Namun kalau misalkan p-value-nya itu kurang dari 0,05 itu berarti p-value-nya itu tidak homogen. Nah, di sini kita dapatkan di mana untuk hasilnya itu nilai p-value-nya itu ada di 0,5512, yang dimana ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka kesimpulannya itu H0 itu diterima, artinya varians data antar kelompok jenis material ini bersifat homogen atau sama. Tuh. Selanjutnya di sini kita akan menguji normalitas yaitu atau Shapiro-Wilk, di mana jika p-value-nya itu lebih dari 0,05 maka datanya itu berarti berdistribusi normal. Namun kalau misalkan nilainya itu kurang dari 0,5 berarti tidak berdistribusi normal seperti itu. Nanti bisa kita
bisa langsung running terlebih dahulu. Sapiro test ini digunakan untuk menguji uji normalitas seperti itu. Kita bisa langsung running terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan untuk nilai Sapir-Whorf atau uji normalitas, di mana nilainya ini kita dapatkan yaitu di 0,01179, yang dimana nilai ini tuh kurang dari 0,05. Maka berarti di sini H0 itu ditolak, sehingga datanya ini berarti tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, di sini kita akan menyusun model ANOVA satu arahnya, yang dimana untuk model ANOVA satu arah ini kita gunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan berdasarkan jenis materialnya. Selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan di mana untuk nilai p-value-nya ada di 2,069, mohon maaf, dikali 10 pangkat min 15, yang dimana nilai ini tuh sangat jauh atau lebih kecil dari 0,05, yang dimana berarti H0 ini ditolak, yang mana ini tuh menunjukkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekanan yang signifikan pada masing-masing jenis material. Jadi, kesimpulannya ini berdasarkan analisis ANOVA satu arah diperoleh bahwa jenis material memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tekanan dengan satuannya itu megapascal. Dengan demikian terdapat perbedaan rata-rata kekuatan tekan pada jenis material yang digunakan, seperti itu. Selanjutnya kita bisa langsung ke soal yang kedua. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang kedua, di mana PT Osik Manufacturing memproduksi komponen kampas rem kendaraan. Perusahaan menggunakan beberapa jenis material kampas rem dan menerapkan variasi tekanan pengepresan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, tekanan pengepresan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap nilai kekerasan kampas rem. Nah, baik, di sini kita ketahui ya, di mana untuk yang variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya itu si kekerasan kampas remnya ini. Kemudian untuk yang variabel independennya itu variabel yang mempengaruhi itu ada di jenis materialnya sama tekanan pengepresannya. Nah, selanjutnya di sini juga kita ada tabel di mana untuk ini ada jenis materialnya, ada material organik, semi metalik, dan juga keramik. Kemudian di sini ada variasi dari tekanan pengepresannya. Nah, kemudian dengan menggunakan analisis ANOVA dua arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabelnya. Nah, seperti sama seperti soal sebelumnya, di sini kita masukkan dulu informasi yang ada di tabel ke dalam sheet Excel. Nah, di sini saya masukkan di sheet yang kedua. Nah, di sini ada jenis materialnya, ada organik, semi metalik, dan juga keramik. Kemudian di sini ada tekanan pengepresannya, dan juga ada yang kekerasan kapas remnya. Di sini ada variabel X-nya seperti itu. Selanjutnya di sini kita langsung saja masuk ke software RStudio-nya kembali. Nah, baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Yang pertama di sini kita menginput data yang ada dalam Excel tadi, di mana karena ini soal kedua, jadi kita masukkan soal 2, kemudian read XLS itu untuk membaca dari file Excel-nya, kemudian ada zooming modul 4 sama seperti sebelumnya karena masih dalam file yang sama, namun di yang soal kedua ini ada di sheet 2, jadi kita ganti untuk yang sheet ini sheet 2. Selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, selanjutnya di sini kita akan mendefinisikan faktor dan variabel dependennya, di mana yang pertama di sini ada material. Material ini kita masukkan ke as a vector karena ini merupakan data kategori. Begitu juga dengan yang tekanan. Tekanan juga as a vector karena merupakan data kategori. Sedangkan untuk yang kekerasan ini merupakan variabel numerik, yang dimana ini sebagai variabel responnya. Seperti itu. Selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu. Mohon maaf. Nah, setelah itu, selanjutnya kita akan, sama seperti sebelumnya itu, kita akan menguji homogenitas atau pengujian Levin test untuk homogen data. Nah, selanjutnya, di mana jika nilai P-nya itu lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data itu terpenuhi. Dimana kita gunakan Levin test untuk uji homogenitas. Selanjutnya di sini juga ada material dikalikan dengan tekanan, karena kan ini variabel X-nya seperti itu. Selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan di mana untuk nilai p-value-nya ini ada di angka 1, di mana 1 ini lebih besar dari 0,05, maka data ini memiliki varians yang homogen. Kemudian jadi asumsi homogenitas ANOVA ini terpenuhi. Selanjutnya di sini kita akan menguji normalitas dengan Shapiro-Wilk. Nah, di mana jika p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka datanya berarti berdistribusi normal. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 berarti data itu tidak berdistribusi normal, seperti itu. Selanjutnya bisa kita langsung running terlebih dahulu.
Nah, sini kita dapatkan di mana untuk hasil dari uji normalitas itu nilainya p-value-nya ada di 0,1619, di mana ini tuh lebih besar dari 0,05. Maka berarti datanya ini berdistribusi normal. Jadi asumsi normalitasnya ini terpenuhi. Selanjutnya kita akan menyusun model ANOVA-nya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa langsung running terlebih dahulu. Nah, di sini kita dapatkan untuk yang pertama, yaitu untuk yang material, itu nilai p-value-nya ada di kurang dari 2,2 dikali 10 pangkat min 16. Kemudian untuk yang tekanan, nilai p-value-nya ada di 2,488 dikali 10 pangkat min 9. Kemudian untuk yang interaksi material dengan tekanan, itu nilainya ada di 0,8519. Yang dimana untuk yang di sini semakin banyak bintang seperti ini itu berarti semakin signifikan. Berarti untuk yang tekanan itu signifikan, kemudian untuk yang material juga signifikan, sedangkan untuk yang interaksi antara material dan tekanan itu tidak signifikan. Nah, yang dimana di sini dapat kita simpulkan untuk yang pertama yaitu faktor jenis material ini berpengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas rem karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk yang faktor tekanan, tekanan pengepresan juga berpengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas rem karena p-value-nya itu kurang dari 0,05. Sedangkan untuk yang interaksi antara material dan tekanan ini tidak berpengaruh signifikan karena p-value-nya itu lebih dari 0,05 atau ada di 0,85 sekian, seperti itu. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa di mana berdasarkan hasil analisis ANOVA 2 arah itu dapat disimpulkan bahwa jenis material dan juga tekanan pengepresannya ini secara masing-masing itu berpengaruh terhadap kekerasan kampas rem. Namun interaksi antara jenis material dan juga tekanan pengepresan ini tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kekerasan kampas rel, di mana jika masing-masing dari jenis material maupun tekanan pengepresan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekerasan kampas rem, namun jika interaksi keduanya ini antara jenis material dan juga tekanan pengepresannya ini, interaksi itu tidak berpengaruh terhadap si kekerasan kampas remnya ini, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.